ancaman PKI gaya baru, maka TNI dengan rakyat dan TNI khususnya dengan ulama dan semua yang berumat-umat ketuhanan yang Maha Esa itu harus bersatu, ya. Jadi jangan sampai seperti sekarang itu kok dikuasai oleh oleh asing, digunakan oleh asing, kemudian dipakai bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk dibawa keluar. Untuk yang pertama, untuk mendoakan para pahlawan, khususnya pahlawan revolusi, di mana sebetulnya pertemuan ini tanggal 1 rencananya. Tanggal 1 itulah kejadian tanggal 30 gerakan 30S PKI. Oleh karena itu kita ingin sebetulnya tanggal 1, tetapi karena berhalangan dilaksanakan tanggal 4. Intisarinya yaitu kita mendoakan kepada para pahlawan agar para pahlawan ini yang betul-betul melaksanakan tugas untuk menjaga NKRI dan mengingatkan kembali bahaya laten PKI itu, maka kita berkumpul, maksudnya untuk itu. Begitu. Kemudian Bapak kan sebentar lagi TNI yang ke-80 ini, apa harapan dari TNI? Harapan kami untuk HUT TNI, HUT yang ke-80 ini besok, ini ya insya Allah TNI itu kembali ke jati diri yang sebenarnya, yaitu sesuai dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Itu adalah membela untuk proklamasi 17 Agustus 45, Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dan Pancasila. Nah, oleh karena itu, maka kita mengharapkan TNI jangan sampai lepas dari Sabta Marga Sumpah Prajurit. TNI jangan lepas kembali, harus memperjuangkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, di mana Pancasila itulah berada pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu. Ya. Oleh karena itu, harapan kami ini harus dilaksanakan oleh TNI. Dan ingat, TNI itu adalah tentara rakyat yang lahir dari rakyat, bekerja bersama rakyat untuk kepentingan rakyat. Nah, itu jangan sampai salah persepsi. Berarti apa? Kembali ke bagaimana TNI itu dengan rakyat selalu harus bersatu. Ada kita selalu tujuannya kan itu harus bersatunya TNI dengan rakyat itu apa? Manunggal dengan rakyat, ya. Yang kedua itu TNI adalah tentara pejuang. Tentara pejuang itu berjuang dalam hal apa? Berjuang dalam hal melaksanakan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Itu apa? Merupakan bagaimana mengamankan tanah air, bagaimana mengamankan bangsa, pribumi, bagaimana kita mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu harus diingat. Jangan sampai salah persepsi, ya, jangan sampai salah persepsi.
TNI itu adalah tentara nasional. Tentara nasional itu nanti belakangan. Setelah itu baru kita sebagai tentara nasional. Jadi tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Ini harus ditangani betul-betul. Jangan sampai TNI dengan rakyat itu tidak bersatu. Karena kekuatan yang ada di NKRI hanyalah rakyat dan TNI bersatu. Ya, nah khusus untuk melawan komunis, ancaman PKI gaya baru, maka TNI dengan rakyat dan TNI khususnya dengan ulama dan semua yang berumat-umat ketuhanan yang Maha Esa itu harus bersatu. Dan ini harus diingat bahwa keinginan dari komunis itu akan menguasai Indonesia dengan merubah Pancasila, menjadi landasannya komunis. Komunis itu anti ketuhanan. Nah, oleh karena itu maka ini harus betul-betul menjadi perjuangan dari kita, keingatan dari kita ya. Nah, kemudian dari persatuan dan kesatuan itu kita jangan lupa kemudian kita harus menyiapkan juga apa itu arti dari merdeka. Arti dari merdeka itu adalah yang pertama, di dalam politik kita harus berkuasa. Jangan sampai dikuasai oleh luar. Nah, kemudian yang kedua ekonomi. Ekonomi harus berdikari. Berdikari itu kepentingan untuk apa? Untuk rakyat. Dilaksanakan oleh intisarinya adalah oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang menjaga hasil-hasil di dalam sumber daya alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, itu jangan sampai seperti sekarang itu kok dikuasai oleh asing, digunakan oleh asing, kemudian dipakai bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk dibawa keluar untuk kepentingan asing, dan bahkan rakyat kita susah sekali. Ya, kemudian ya sebetulnya banyak masalahnya, tapi yang paling inti adalah kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, oke.